Enggak ditem. Teh mana? Oh, sayu yang gitu. Teh mana? Teh hidup. Hidup. Apa mana? Udah taruh aja aku tadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak perkenalan diri dulu ya, walaupun udah kenalan lagi. Nama kakak Ismeni Fadila. Kakak dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kakak di sini ngadain KKN di Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Jadi sebelumnya kakak mau ucapin terima kasih karena udah bisa hadir di sini. Udah mau datang walaupun di rumah ada kegiatan mungkin ya kan. Jadi kakak di sini mau bahas materi tentang hak anak dalam pendidikan. Jadi kita sebagai anak itu sudah punya hak dari kita masih di dalam kandungan. Contohnya itu hak untuk hidup. Dari hak untuk hidup itu kita hidup lahir ke dunia kita juga sudah punya hak. Salah satunya hak kita adalah pendidikan. Jadi di dalam pendidikan itu kita bisa menggali kompetensi yang ada dalam diri kita. Kita bisa menjadi mengasah keterampilan yang ada dalam diri kita. Pendidikan yang layak itu ada 12 tahun dari kita SD, SMP sampai SMA. Jadi pengertian pendidikan itu ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelaan supaya siswa dapat mengembangkan pola pikir, kekuatan nilai religius, serta keterampilan dalam dirinya. Jadi selain keterampilan diri, kita juga bisa mendapatkan pendidikan agama dari sekolah gitu. Sebelumnya kan di desa biasanya kalau orang berpikir kan ngapain sih kita sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Sebagian pemikiran begitu. Tapi menurut kakak, walaupun kita perempuan, yang katanya perempuan itu harus di dapur, kita juga harus dapat pendidikan yang tinggi supaya kita bisa punya intelektual yang tinggi juga. Jadi walaupun kita di dapur, kita juga bisa jadi wanita karir, wanita yang bisa membantu nanti suaminya untuk bekerja, biar ekonomi kita juga terangkat gitu ya kan. Jadi pendidikan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1969 tentang hak asasi manusia. Jadi undang-undang itu sudah diatur, pendidikan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana terdapat dalam pasal 60 ayat 1 dan ayat 2. Di mana ayat 1 itu berisi tentang setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Dan ayat 2 itu setiap anak berhak menerima, memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usaha demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan. Jadi sebenarnya pendidikan itu sudah ada dalam hukum kita. Terus sudah memiliki landasan yang kuat lah untuk mewujudkan hak anak dalam pendidikan. Jadi apabila pemerintah tidak menjalankan sesuai undang-undang, kita berhak untuk mengkritik. Karena pemerintah juga menyediakan wadah tempat kita untuk mengadu, yaitu KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi ada yang tahu nggak apakah penyebab biasanya anak-anak itu putus sekolah?
biasanya karena ekonomi ya. Tapi selain ekonomi, faktor itu ada dua. Yang pertama faktor internal, faktor yang ada dalam diri anak itu, dan yang kedua faktor eksternal, faktor dari luar. Faktor internal itu faktor akibat anak itu. Yang pertama karena rasa malas untuk sekolah, dan itu caranya dari diri kita sendiri sih untuk membangunnya, ya kan? Yang kedua itu karena dia diajak temannya untuk main PlayStation atau warnet yang bikin dia jadi malas untuk sekolah. Dan faktor eksternalnya itu dari keluarga. Yang pertama itu dari ekonomi, kita dia bilang dari ekonomi. Yang kedua itu dari lingkungan dia yang kurang memperhatikan dia kayak gimana. Jadi dia susah untuk mau pergi untuk ke sekolah karena mungkin ada rasa malu atau sebagainya gitu. Yang ketiga itu ada dari keluarga juga, yaitu hubungan dia dengan orang tuanya. Misalnya dia pernah dipukul, pernah ada kekerasan, penganiayaan yang bikin dia jadi nggak mau ke sekolah. Tuh. Jadi solusi kalau untuk faktor ekonomi, pemerintah ada program, namanya program Indonesia Pintar, yaitu melalui kartu Indonesia Pintar. Jadi program Indonesia Pintar itu dibuat pemerintah agar anak kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan bantuan. Untuk itu diberikan dari usia 6 tahun sampai 21 tahun. Kalau bentuk kartunya, jadi TIP itu ada kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Mengapa kita harus punya TIP, gitu ya kan? TIP itu program Indonesia Pintar itu sebagai penanda penerima bantuan pendidikan. Kartu ini memberikan jaminan yang pasti kepada anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan. Jadi kalau kalian bagi yang kurang mampu untuk tadi faktor ekonomi, bisa urus kartu Indonesia Pintar itu. Terus bagaimana syarat-syaratnya gitu ya kan? Syaratnya untuk mengurus PIP itu kita harus bawa kakak, akte kelahiran, KKS atau kartu keluarga sejahtera, terus rapor hasil belajar siswa, terus surat pemberitahuan penerima bantuan siswa miskin dari kepala sekolah. Jadi setelah itu siswa dapat mendaftar membawa KKS itu, KKS milik orang tua ya kan, karena kan yang berkeluarga ada orang tua. Jadi KKS milik orang tua itu kita bawa ke lembaga pendidikan terdekat, yaitu Dinas Pendidikan. Jika tidak ada, maka kita bisa minta surat keterangan tidak mampu kepada kepala desa atau kelurahan. Setelah itu, pihak sekolah akan mendata siswa yang menerima KIP itu untuk dikirim ke Dinas Pendidikan, lalu dikirim ke Kemendikbud setelah mendaftarkan data kepada pendidikan. Lalu Kemendikbud akan menseleksi lagi melalui nilai rapot tadi. Jadi setelah diseleksi, mereka akan kasih kartunya kalau kalian lulus seleksi tersebut. Jadi itu biasanya SD itu SD Madrasah Ibtidaiyah atau paket A itu dapat 450.000 per tahun. Kalau dia SMP, MTS atau paket B dia dapatnya 750.000 per tahun. Terus kalau dia SMA atau Madrasah Aliyah dan sederajat itu biasanya dapat 1 juta per tahun. Gitu. Jadi solusi dari faktor ekonomi itu kayak gitu, biar kita kan pendidikan itu penting nggak sih? Penting kan? Jadi kalau misalnya bagi yang kurang mampu, kita bisa urus itu. Kalau untuk kuliah itu nanti biasanya banyak beasiswa dari kampus. Jadi mungkin dari kakak sekian, itu aja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebih kakak mohon maaf. Bila ibu zabil haq, fasdabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.